saudara. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali melalui ibadah yang diadakan baik secara online maupun offline. Sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, percayalah Tuhan selalu punya jalan keluar yang mudah bagi kita. Bersama kami inilah Graci News. Selamat datang bagi saudara yang baru bergabung bersama kami di ibadah hari ini. Ibadah offline GBI Graci diadakan sebanyak 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Sementara bagi saudara yang belum berkesempatan untuk datang beribadah di gereja, saudara bisa mengikuti ibadah secara online yang diadakan melalui YouTube GBI Geraha Raya pada jam 5 sore. Untuk ibadah kategorial, ABI, RBI, dan PBI, dan juga kegiatan tengah minggu lainnya masih diadakan secara online melalui YouTube GBI Geraha Raya. Persembahan dan persepuluhan yang saudara siapkan hari ini bisa saudara berikan dengan cara transfer atau virtual money. Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jemaat yang kurang sehat diharapkan tidak datang beribadah di gereja. Dan jemaat di atas usia 60 tahun, ibu hamil, serta anak-anak di bawah 12 tahun dihimbau untuk tidak datang beribadah di gereja. Saudara, Tuhan selalu menyertai hidup kita di dalam usaha dan pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Beberapa saat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan memberi diri untuk menerima berkat-Nya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada hari ini berkat yang baru boleh kita terima bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu rindu untuk memuji, memuliakan Engkau. Bahkan rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menyertai, memberkati setiap kami yang akan memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Kita akan puji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, bersuka cita di hadapannya. Dia anak Allah yang hidup, yang siap untuk memulihkan seluruh kehidupan kita. Amin. Bahkan mati
Bagi orang benar di hadapannya, dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah juru selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Tinggi. Bagi orang benar di hadapannya, dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah juru selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Kita siapkan hati kita. Kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Dan lebih lagi, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena
Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Biar penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman yang diberikan kepada saya. Temanya adalah hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita percaya bahwa sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita meyakinkan itu, bahwa Tuhan selalu ada berjalan bersama-sama dengan kita. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan, seperti apakah hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Kita tahu bahwa firman Tuhan sudah banyak berkata tentang bagaimana Tuhan itu menyertai kita. Bagaimana Tuhan itu menolong kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-121, itu berbicara bagaimana Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang tertidur, Dia tidak pernah terlelap, Dia selalu menjaga kita. Kita yakini bahwa Allah itu Tuhan pencipta langit semesta ini. Dia pencipta kita. Berbeda dengan orang yang menciptakan sesuatu. Ketika orang menciptakan sesuatu, dia menciptakan sebuah jam tangan atau dia menciptakan sebuah mobil, dia tidak akan memeliharanya lagi. Tetapi kalau Tuhan kita, Allah kita itu Allah yang luar biasa, ketika Dia mencipta sebagai pencipta alam semesta ini, Dia menciptakan kita juga. Sejak kita diciptakan, seumur hidup Dia terus menyertai kita, Dia terus memelihara kita. Bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentunya pemeliharaan Tuhan itu akan dirasakan orang ketika orang itu merasa ditolong di dalam kehidupannya. Merasa segala sesuatunya cukup di dalam hidupnya, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, itu terkabul semua. Mau makan apa aja, segala macam bisa disediakan. Tetapi bagaimana kehidupan di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan? Ketika hidup kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan tenang saja, mungkin kita bisa melihat bahwa oh, itu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kalau kita seandainya kehidupan kita hidup dalam keadaan bermasalah? Mungkin kita lihat kehidupan saat ini, dunia sedang ada pandemi COVID-19. Indonesia juga termasuk sudah berjalan kira-kira 6 bulan ya kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Kita melihat kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Sebagai orang percaya tidak terlepas kita akan bertanya-tanya, apalagi ketika kita mengalami, saudara-saudara kita juga mengalami banyak yang kena dampak dari keadaan pandemi COVID-19 ini. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin juga ada yang meninggal, ya. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan tidak memberikan perhatian kepada umatnya? Kenapa harus umatnya mengalami hal-hal seperti ini? Atau mungkin kita bertanya, Tuhan, apakah Tuhan peduli kepada kita sebagai umatnya? Sekarang semua orang di dunia ini tidak terkecuali, mau orang percaya ataupun tidak, mengalami pandemi COVID-19 dan mengalami dampak yang diakibatkan COVID ini. Mungkin kita juga bertanya, kenapa Tuhan tidak turut campur? Kenapa Tuhan tidak stop aja COVID-19 ini sampai saat ini, gitu loh. Atau mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, sehingga segala masalah bisa cepat selesai. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat, mulai ayat ke-35. Judul perikopnya adalah angin ribut diredahkan. Saya akan bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahunya itu mulai penuh dengan air.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadrik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika kita dalam keadaan tenang, ketika kita dalam keadaan hidup damai, sepertinya kita melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami masalah yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita masih melihat bahwa ada tangan Tuhan yang memang menyertai kehidupan kita? Seperti perikop yang baru kita baca di dalam Markus pasal 4. Dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus beserta dengan Tuhan Yesus berangkat ke seberang melalui danau dan mereka mengalami angin ribut. Mengalami taufan yang begitu besar sehingga perahu mereka kemasukan air. Kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu adalah para nelayan yang tentunya sudah terbiasa dengan taufan, sudah biasa dengan badai di Danau Galilea tersebut. Tetapi kita baca bahwa mereka pun mengalami masalah. Mereka mengalami kekhawatiran ketika badai itu datang di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan berkata, "Kenapa kamu tidak percaya?" Bahkan dalam perikop yang lain di dalam Lukas pasal 8, itu dikatakan Yesus berkata, "Di mana kepercayaanmu?" Padahal mereka sudah melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat. Tuhan sudah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kehidupan kita sudah melihat penyertaan Tuhan. Kita sudah melihat mungkin pertolongan Tuhan. Kita mungkin juga sudah pernah mengalami disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi ketika badai itu datang, apakah kita tetap melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, baik senang maupun susah, yang pertama adalah kita harus percaya. Seperti yang Tuhan bilang kepada murid-muridnya. Kenapa kita tidak percaya? Jadi hal yang pertama, kalau kita mau melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di sepanjang kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar percaya. Percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus sungguh-sungguh percaya, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bisa dan mau mendengar suara Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, pasti kita bisa mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Percaya kepada Tuhan, kita harus bangun hubungan. Bangun hubungannya itu seperti apa? Melalui apa? Ya tentunya percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa hanya sekedar membaca firman Tuhan ini. Tetapi kita juga harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu dengan cara berdoa, penyembahan, berfellowship dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kita bisa dengan yakin percaya kepada Tuhan, kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Seperti Daud berkata di dalam Mazmur pasal 23, dia berkata, "Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau dan membawa aku ke air yang tenang." Kenapa Daud bisa berkata seperti itu? Karena dia sudah tahu Tuhan yang dia sembah. Dia sudah tahu bahwa Tuhan itu yang akan menolong dia. Karena di dalam Mazmur pasal 23 itu pun dia berkata, "Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Jadi, pengenalan kita harus memasuki level yang lebih lagi. Seperti Daud,
ketika Daud percaya kepada Tuhan. Sehingga dia dapat berkata bahwa Tuhan itu penolong dia. Tak akan pernah kekurangan dia karena Tuhan membaringkan dia di padang rumput yang hijau. Seperti seekor domba yang mengenal gembalanya. Percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita diharapkan seperti seekor domba yang percaya, yang mengenal dombanya. Kalau kita di Indonesia melihat bahwa gembala itu selalu di belakang dari dombanya atau kambingnya. Tetapi kalau di Israel, gembala itu berjalan di depan domba-dombanya. Dan domba-dombanya itu mengikuti gembalanya. Domba-dombanya itu mengenal suara dari gembalanya ketika gembalanya itu memberikan kode apa, mereka akan mengikuti. Mereka akan mengenal siapa gembalanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan mengharapkan kita mengenal Dia, bukan hanya sekedar mengenal. Seperti misalnya kita mengenal presiden kita, Pak Jokowi Widodo. Tetapi hanya sebatas mengenal dia, mengetahui bahwa dia presiden kita Indonesia. Tetapi kalau kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh dan Yesus kenal kepada kita, maka itu dikatakan bahwa kita mempunyai hubungan yang baik. Saya kenal sama Pak Teguh bukan sekedar kenal. Saya tahu rumahnya di mana, saya tahu istrinya siapa, saya tahu anaknya. Saya tahu dia kegiatannya sehari-hari seperti apa. Itu saya mengenal Pak Teguh. Tuhan mengharapkan kita mengenal Kristus, Tuhan kita itu secara pribadi. Bukan secara corporate seperti ini ketika kita datang ke gereja. Tetapi Tuhan mau kita mengenal Dia seperti hubungan pribadi yang lebih lagi dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan harapkan kita, Tuhan mau supaya kita mengenal Tuhan itu lebih dekat lagi. Caranya, ya, tidak ada cara lain. Kita harap dengan berdoa, penyembahan kepada Dia, kita membangun hubungan, kita baca firman Dia. Mengikuti apa yang menjadi kehendak Dia di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita dengan yakin percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini banyak berkata tentang bagaimana Tuhan itu menyertai kita. Salah satu firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Begitu banyak firman Tuhan yang memberikan kekuatan bahwa Tuhan itu memang menyertai kita. Intinya, kita percaya tidak dengan firman yang sudah diberikan kepada kita? Kita percaya nggak bahwa dengan kita mengenal Dia, kita tahu siapa Tuhan kita itu? Untuk mengenal, untuk mengetahui bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, hal yang kedua adalah ketika kita di dalam kehidupan ini, ketika mungkin kita menghadapi masalah, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, kebanyakan kita ketika kita masalah, kita itu fokus hanya kepada masalah kita. Bukan kepada cara menyelesaikannya. Bukan cara bagaimana kita mencari jalan keluar nih, harus seperti apa. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu adalah para nelayan. Yang tentunya kalau para nelayan itu adalah orang-orang yang sudah biasa menghadapi badai di lautan ataupun di Danau Galilea itu. Memang Danau Galilea itu cukup luas sekali, ya. Waktu saya pertama kali berlayar, saya berpikir ombak itu seperti apa sih? Badai itu seperti apa sih? Ternyata memang ketika saya mengalami sendiri bahwa badai itu sangat luar biasa, memang sangat menakutkan. Kalau perahu dari nelayan murid-murid Tuhan Yesus yang digambarkan di sini, saya pernah melihat replikanya, itu tidak terlalu besar. Panjangnya mungkin sekitar 15 meter. Kapal yang saya naiki, itu panjangnya sekitar bisa sampai 50 meter. Dan tingginya itu bisa sekitar 20 meteran. Cukup besar, karena kapal multipurpose, yaitu ada kontainernya segala macam.
Tetapi ketika kena badai, itu kapal yang sedemikian besar, itu seolah-olah hampir tenggelam. Karena ketika kena badai, dia sampai ke bawah, itu sepertinya, ya memang kita agak susah ngebayanginnya ya, kalau tidak mengalami sendiri. Dan kalau perahu yang dialami badai oleh murid-murid Tuhan Yesus, sampai air itu masuk ke dalam, pasti itu juga membuat khawatir mereka. Walaupun mereka sebagai seorang nelayan. Kadang-kala kita hanya fokus kepada masalah yang kita hadapi. Kalau kita fokus dengan masalah yang kita hadapi, masalah itu di depan mata selalu kita lihat hanya masalah aja, kita tidak akan pernah melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau melihat masalah yang ada di dalam kehidupan kita, kita mau belajar seperti Mazmur 27 ayat 14 berkata bahwa nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Maksud dari Tuhan, ketika Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan mau ketika kita mengalami masalah nih, kita belajar sabar. Kita belajar taat untuk menantikan jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalahnya kadangkala kita tidak sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Kita selalu berkata, Tuhan kenapa Tuhan tidak tolong saya? Tuhan kenapa Tuhan tidak peduli kepada saya? Seperti murid-murid berkata, Tuhan kenapa engkau tidak peduli? Kita akan mati. Kadang-kala kita berpikir seperti itu. Kalau kita mau belajar lewat masalah, kita belajar, mungkin kita berpikir, oh Tuhan mungkin lewat masalah ini, Tuhan mau mengajar kita untuk kita bisa lebih kuat lagi. Untuk kita belajar lebih tangguh lagi di dalam menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang tua, tentunya ketika kita mengajar anak-anak kita, setiap anak-anak kita mengalami suatu masalah, nggak mungkin kita mau, sebagai orang tua memang maunya kita tolong terus gitu kan, supaya anak-anak kita bisa selesai dalam masalahnya. Tetapi untuk mengajar anak kita, tentunya kita tidak semuanya masalah yang harus kita yang tangani. Tetapi anak kita juga harus belajar untuk menangani masalah yang dia hadapi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita belajar. Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang kuat, bukan sebagai anak-anak yang lemah, yang hanya merengek, yang hanya bersungut-sungut ketika masalah itu datang. Tuhan mengajar lewat kebenaran firman-Nya bahwa Tuhan mau supaya ketika kita menantikan janji Tuhan, ketika kita menantikan jawaban Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mau mengajar kita supaya kita sabar, supaya kita kuat. Kita sabar, kita taat, kita kuat menjalaninya, pasti kita akan melihat jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saya sudah begitu banyak melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai kehidupan kita. Bagaimana sepertinya sulit untuk melewatinya, tetapi ketika kita belajar untuk bersyukur, untuk taat pada Tuhan, menjalani apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, pada akhirnya kita akan melihat bahwa benar-benar tangan Tuhan itu menyertai kita. Kalau saya berkata bahwa hari ini kita boleh ada sebagai hari ini, sebagai kita ada, saya bilang bahwa kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, itu semua karena penyertaan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagai kami ada hari ini. Dan itu kita yakini kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah bahwa kita harus percaya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan tadi Markus 4 ayat 5, dikatakan bahwa di dalam pasal ayat yang ke-39, di sana dikatakan, Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Setiap masalah apapun di dalam kehidupan kita, saya mau katakan bahwa itu ada masa expired-nya. Pasti ada kesudahannya. Yakinlah, apa yang kita hadapi hari ini, masalah COVID-19 ini,
pasti ada akhirnya. Memang waktunya kapan kita belum tahu. Karena firman Tuhan berkata, waktu kita bukannya waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah waktunya Dia. Yang terpenting bagi kita, kita harus meyakini bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di saat-saat sulit sekarang, mungkin dari Bapak Ibu, baik yang di rumah maupun yang ada di sini, mungkin ada keluarga yang mengalami dampak dari keadaan COVID-19 ini. Mungkin juga ada yang kehilangan pekerjaan. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memelihara kita. Saya ingat waktu kejadian tahun 98, itu kita sudah mengalami krisis tahun 97. Saya sih tidak ingat, tetapi istri saya mengingatkan saya. Dia bilang, tahun 97-98 ketika kita dalam keadaan susah, banyak orang juga yang kena PHK, banyak juga orang yang bekerja gajinya diturunin. Tetapi pada saat itu, saya mendapatkan suatu pekerjaan yang baru. Saya pindah dari pekerjaan yang lama ke pekerjaan yang baru. Dan di situ saya mendapatkan fasilitas yang lebih dari fasilitas yang saya dapatkan sebelumnya. Dengan kata lain, dalam keadaan krisis, ternyata Tuhan memindahkan saya di suatu tempat yang lebih baik daripada tempat yang sebelumnya. Kalau kita mau menuruti kehendak Tuhan, kita mau melihat bahwa semua masalah dalam hidup kita pasti ada masa expired-nya. Dan kita yakin sesuai kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa kita tahu bahwa Tuhan turut campur di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masalahnya, kita mau nggak nih masuk dalam rencana Allah di dalam kehidupan kita? Seringkali di dalam doa saya selalu saya berkata bahwa Tuhan, saya mau menggenapi rencanamu. Saya mau ikut serta di dalam penggenapan rencanamu bagi hidup saya. Itulah yang selalu saya doakan kepada Tuhan, supaya saya boleh turut serta di dalam rencana Tuhan, di dalam penggenapannya bagi hidup saya. Jadi, untuk melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak ada cara lain. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya sungguh-sungguh lagi, tetapi kita mengenal Tuhan kita, siapa Tuhan kita yang kita sembah. Yang kedua, ketika kita mau melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini, jangan cuma melihat masalah yang ada di depan mata kita, tetapi kita melihat janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh tahu, kita menyadari bahwa Tuhan mau mengajar kita untuk menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat di dalam Dia. Dan yang ketiga, kita mau melihat pemeliharaan Allah di dalam hidup kita, bahwa setiap masalah dalam hidup kita itu pasti ada masa expired-nya, pasti ada kesudahannya. Tinggal waktunya saja, waktunya Tuhan yang menentukan. Biar lewat kebenaran firman ini kita pada hari ini boleh dikuatkan bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu, kalau kita mau melihat, pasti kita bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang WL Singer, pemain musik, ke depan. Kita akan melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang juga yang ada di rumah, persiapkan roti atau biskuit, anggur yang sudah tersedia. Kita akan melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Semuanya sudah dapat ya? Mari saya undang semua bangkit berdiri.
Sebelumnya kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih buat kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau yang menyertai, Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, biar Tuhan Kau teguhkan kami, Kau kuatkan kami, iman percaya kami Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk percaya kepada Engkau, Tuhan penyelamat kami, Tuhan yang memelihara kami. Dan kami mau Tuhan membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Kami mau Tuhan melihat betapa besarnya kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati umat-Mu ya Bapa. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong, yang menumbuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan, untuk roti dan anggur yang sudah tersedia, biar Tuhan memberkatinya. Roti dan anggur ini Tuhan, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Biar kami boleh menerima roti dan anggur ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sucikan kuduskan kami Tuhan, Kau layakkan kami untuk menerima roti dan anggur ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh besar Engkau Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, dan kalau Engkau percaya, Kau katakan amin. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari siapkan roti di tangan kananmu, angkat tinggi di hadapan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan anggur di tangan kanan kita. Begitu juga jemaat yang ada di rumah. Persiapkan anggurmu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh menerimanya ya Bapa. Kami boleh bersatu dengan Engkau Tuhan di dalam kematian-Mu, dan kami boleh bersatu di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, ada pengumuman yang cukup penting yang saya harus sampaikan hari ini, yaitu berkaitan dengan situasi dan kondisi di daerah kita Pakujaya ini. Semalam kita mendapatkan pengarahan dari Pak Lurah Pakujaya, bahwa melihat kondisi Pakujaya yang semakin banyak terpapar COVID-19 ini. Jadi dari kelurahan menghimbau kepada kita supaya warga di lingkungan Pakujaya untuk tidak mengadakan pertemuan dengan pengumpulan massa, dalam arti kata dengan berkumpul seperti kita sekarang. Nah, semalam kita sudah mengadakan rapat, rapat dadakan
dengan Pak Hengki, dengan beberapa pengurus. Jadi keputusannya kita akan menunda kembali ibadah kita secara offline ini. Mulai hari ini tetap kita lakukan 2 kali, pagi jam 8 dan jam 10. Tetapi untuk minggu kedua dan minggu keempat, minggu kedua, ketiga, dan keempat, kita untuk sementara kita off dulu. Dan kita akan kembali tetap dengan ibadah online mulai minggu depan. Seperti biasa, untuk online biasanya kan sekarang ibadah online itu jam 5 sore. Minggu depan akan kembali lagi kepada pagi, jam 7 ya Pak. Jam berapa Pak? Jam 8. Kita akan kembali ibadah online bersama-sama jam 8, mulai minggu depan. Ini akan kita evaluasi. Jadi pada akhir September ini, kita pengurus akan mengevaluasi lagi seperti apa. Kan kalau PSBB itu ditetapkan kan 14 hari ya. Nah kita akan lihat selama 2 minggu ini. Kita akan lihat perkembangannya. Ya kita berdoa sama-sama di rumah supaya ya COVID-19 ini bisa cepat selesai. Dan kita mengantisipasi itu. Bukannya kita takut, tetapi perlu kita juga berhati-hati. Ya. Oleh karena itu semalam kita putuskan bahwa ibadah offline kita ini kita tunda dulu. Minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat kita akan tunda. Sampai nanti kita evaluasi pada akhir September, nanti kita akan umumkan kembali kapan kita akan memulai ibadah secara offline ini. Kita berharap awal Oktober kita bisa ibadah offline lagi. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan tetap menjaga kita, umat Tuhan, tetap sehat, tetap kuat, dan kita berharap semua masalah ini bisa cepat selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk itu saudaraku yang kasih, saleh-saleh Tuhan, kita akan arahkan kehidupan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau di kota, dan Tuhan memberkati engkau di ladang, dan Tuhan memberkati kandunganmu, dan Tuhan memberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, dan Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam damai sejahtera, dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara sehari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.